warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana fi umurina, Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang saya muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak bosan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang bergembira dengan suasana berakhirnya Ramadan, sebagian orang ada yang bersedih dengan kepergian bulan Ramadan. Kira-kira ibu kategori yang mana? Ya iyalah. Yang sedih atau yang gembira? Sedih tapi golaknya mantap. Ya. Karena tanda-tanda menjelang lebaran itu mal-mal sudah mulai penuh. Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai ramai. Kemudian kue-kue sudah dimasak. Cuma jatah bapak cuma yang anui aja bapak. Itulah uniknya lebaran tuh. Kita sudah capek-capek masak kue, terus jatah apa? Yang angui-angui. Nah, itu yang dimakan tuh, yang dimasak tadi. Yang bagus-bagus disimpan. Nah, itulah tanda-tanda hari raya sudah dekat. Maka untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan satu yang kita minta kepada Allah adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, yang kami minta hanya ridha-Mu. Yang kami minta hanyalah kerelaanmu, dan kami takut kepada amarahmu. Maka orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya Engkaulah yang tujuan kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridha Engkau yang kami minta. Karena amal ini tidak cukup memasukkan kita ke surga Allah. Berapapun banyak amalnya. Imam Al-Ghazali pernah menulis kitab. Ketika beliau menulis kitab tadi, tinta yang ditulis dari penanya tadi datang seekor nyamuk, seekor lalat minum dari tinta Imam Al-Ghazali. Dia berhenti menulis, membiarkan dulu nyamuk tadi meminum cairan dari tinta tadi. Setelah nyamuk itu pergi, baru dia lanjutkan tulisannya. Sebahagian muridnya bermimpi setelah kepergian beliau, rupanya di antara sedekah-sedekah beliau yang banyak, yang membuat beliau menjadi mulia di sisi Allah adalah sedekah tinta yang nyamuk tadi, yang untuk lalat tadi. Jadi kita tidak tahu amal mana yang membawa kita ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap remeh apapun itu. Meski kita lewat di masjid hanya 2.000, kita masukkan ke Thaifah, jangan dianggap remeh. Artinya jangan ditunda-tunda. Nunggu uang banyak dulu. Karena orang-orang beriman kepada Allah itu apa? Dia selalu memberikan sesuatu di jalan Allah itu fisarra wa dharra. Ya, fisarra wa dharra. Meskipun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kenapa ibu gak ikut donatur Ramadan ini? Lagi krisis Pak Ustaz. Nah, ini padahal bukannya kita tidak ada, masih ada. Kenapa ibu nak berkorban, bapak nak berkorban tahun ini? Oh, untuk anak masih banyak uang yang dibutuhkan. Kita cari elah. Makanya gak ada batasan kata Allah dalam Al-Quran. Kondisi apapun, ketika kondisi kita susah, tentu sesuai kadar pula yang kita impakan.
Tidak akan pulang. Sama dengan orang yang senang, yang kaya, tapi kualitasnya di sisi Allah luar biasa. Maka momentum Ramadan ini selalu kita jadikan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari Ramadan ini sebagaimana ayat yang dibacakan Imam tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya tadi apa Bu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi alumni Ramadan itu cuma satu, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah. Maka para ulama mengatakan ciri-ciri orang itu berhasil dididik di bulan Ramadan, maka di Syawal nanti sesuai dengan namanya. Syawal itu apa artinya, Pak? Peningkatan. Berarti amal ibadahnya, kebaikannya lebih meningkat daripada sebelum Ramadan. Tapi kalau hanya dia menjadikan Ramadan ini sebagai ritual, tak ada perubahan sedikit pun. Model mana ibu tuh cewek dulu sebelum Ramadan, lebih parah sudah Ramadan itu. Gagal waktu itu Ramadan. Jadi kata ulama mengatakan orang yang berhasil dalam ketaatan itu membawa dia lebih taat kepada Allah. Orang yang rajin membaca Quran, hendaknya kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas pula ketika Ramadan itu berakhir. Maka Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, bulan kita belajar untuk nanti 11 bulan kita amalkan. Nah ini untuk 11 bulan ke depan. Maka akhirnya apa? Muttaqin. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Pertanyaannya hari ini, seperti apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Seperti apa Bu orang bertakwa itu? Apakah cukup dengan memperbanyak amal kita disebut dengan orang bertakwa? Ada rahasia-rahasia di sana. Karena soal ketakwaan itu lebih kepada bagaimana pengendalian hati kita dalam kehidupan ini. Imam Al-Qushairi dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwa dia mengkategorikan ciri-ciri orang bertakwa itu dari huruf takwa itu sendiri. Kan 4 hurufnya itu. Ta, qaf, waw, ya. Taqwa. Tengok. Taqwa. Kalau tidak ada yang akhirnya taqaw bacanya. Pernah saya ketemukan masjid itu, masjid taqaw. Enggak ada ya di ayat. Masjid. Jadi harus ada ya-nya, ya wiqayahnya. Ta, qaf, waw, ya. Ta maknanya tawadhu. Nah ini besok nih hasil Ramadan kita itu membuat kita menjadi orang tawadhu. Pas hari Idul Fitri kita mulai diuji. Langsung datang ujiannya Pak. Ketika Idul Fitri diuji tawadhu kita. Tawadhu itu apa bahasa Jawanya? Rendah hati. Diuji langsung ketika Idul Fitri. Kenapa? Di Idul Fitri orang berlomba-lomba pakaian bagus. Langsung dites. Siapa yang pulang kampung diuji dengan apa namanya, gengsi pulang kampung. Mobil mereknya apa yang mau dibawa pulang. Sampai di kampung karena kita ini orang merantau berhasil, tentu bawa duit bagi-bagi THR. Wah, akhirnya yang dicari dari THR itu apa? Bagaimana kita menengokkan siapa kita yang sudah tidak lama pulang. Dites langsung kita, langsung diuji. Makanya banyak istilah para ulama mengatakan laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya itu orang yang serba baru, baju baru. Ibu laba di baju baru. Laba di baju baru, Bu. Ya kalau tidak ada baju baru tak jadi ayo. Kan langsung diuji itu. Tawadhu kita diuji. Laba di mukena baru. Kok tiap hari raya ada mukena baru.
Yang muncul itu apa? Membangga-banggakan diri, Masya Allah. Ini yang takut kita. Kalau itu tak boleh bagikan THR, jangan sampai pula gara-gara ceramah ini tak pula kasih anak berangkat. Itu bagus, diajak silaturahmi. Tahadu, kata Nabi. Saling berbagilah kalian untuk memberikan hadiah, akan muncul kasih sayang. Tapi luruskan nawaitunya dulu. Ya, luruskan niat kita dulu. Jangan sampai ini nanti menjadi sebuah menghancurkan ibadah kita. Bukan tawadhu yang kita dapatkan, tapi kesombongan. Orang pulang kampung berlomba-lomba merek mobil, ya, berlomba-lomba menengokkan kebanggaan, berlomba-lomba untuk open house, ya, bahkan ada pula pakai musik dan segala macam. Diuji kita langsung setelah Ramadan itu. Padahal puasa itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Apalah rendah hati, Bu? Sombong. Maka tak boleh kita sombong. Itu dilatih itu. Ketika Allah ciptakan nafsu, apa kata Allah? Man anta. Wahai nafsu, siapa engkau? Apa jawab nafsu daripada? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Allah azab ribuan tahun. Allah keluarkan lagi nafsu tadi, ditanya, wahai nafsu, siapa engkau? Apa jawab nafsu itu? Dayen adalah dayen, wa'am adalah wa'am. Kan itu sifat kita tuh. Dayen, ambo. Sifat siapa tuh? Sifat kita. Itu menunjukkan kesombongan. Ya. Seolah-olah kita menunjukkan keakuan kita. Karena akulah, karena dayenlah, karena adenlah, karena ambolah. Allahu Akbar. Padahal ketika Allah ciptakan nafsu itu kata nafsu, saya ini adalah saya, engkau adalah engkau. Akhirnya apa yang Allah berikan? Diberikan rasa lapar dan haus. Ketika rasa lapar dan haus itu diberikan, langsung nafsu itu berkata, wahai Rabb, aku adalah hambamu, engkau adalah Rabbku. Baru dia takluk. Ketika lapar dan haus diberikan, barulah bisa dikendalikan. Dan kita punya dua-duanya. Ada akal, ada nafsu. Akal muncul sifat malaikat kita. Nafsu muncul sifat binatang. Ini yang kita jaga di Ramadan nanti. Setelah Ramadan berlalu, maka munculkan sifat tawadhu. Apalah tawadhu tadi? Sombong. Kalau sifat tawadhu ini sudah muncul, berarti berhasil Ramadan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tawadhu dan orang yang paling rendah hati dan orang yang paling pemalu. Tengok di sejarah, Bu, Nabi pergi ke masjid tiap hari dilempar. Dilempar bukan dengan batu, dengan tai onta. Lewat Nabi dilempar. Lewat Nabi dilempar oleh orang-orang Quraisy hampir tiap hari. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi hanya menghindar. Suatu ketika yang melempar tadi sakit. Muncul laporan kepada beliau bahwa yang selalu melempar Rasul tadi pakai tai onta itu sakit. Apa yang beliau lakukan? Dia ambil makanan, comoknya, Bu, dijemuknya orang yang sakit tadi. Tentu yang sakit tadi menengok Rasul datang, malu, tidak tertahan air matanya. Begitu dia selalu menyakiti Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul kepada beliau? Kebaikan. Kini ibu tiap hari ibu difitnah. Gara-gara inyo ibu bocokak je lagi. Gara-gara inyo ibu difitnah. Gara-gara ibu tu ibu selalu difitnah, dijelek-jelekkan. Besoknya dia jatuh sakit. Kira-kira ibu bilang apa?
Amatilah. Iya dah. Ini tes Ramadan ini. Kita dites ini. Bisa tak kita menerima keadaan seperti itu? Maka Rasul mengatakan orang paling mulia itu salah satunya apa? Anta'afwa man zalamaka. Engkau bisa memaafkan orang yang menzalimi engkau. La ilaha illallah. Sulit atau susah dulu? Sulit atau susah? Sangat susah itu. Memaafkan orang yang pernah menzalimi awak. Contoh Nabi ke Hafsah hijrah. Apa yang didapat? Itu kisahnya kan jelas itu. Nabi dilempar pakai batu, Pak. Sampai pelipisnya kok berdarah. Dilempar pakai batu. Datang Jibril. Hai Muhammad, itu penduduk Hafsah yang melempar engkau itu. Ini ada batu nih, bukit. Ada apa? Batu. Kalau engkau izinkan karena izin Allah, aku lemparkan batu ini kepada orangnya. Mati semuanya. Apa jawab Nabi ketika itu? La, innahum la ya'lamuni. Jangan Jibril. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak tahu dengan saya. Coba ibu cari rumah ibu dilempar. Lewat dipasang apa namanya pancit sampai bocor ban Honda itu. Tiap hari dia lakukan. Nah, besoknya datang Jibril ke ibu, Bu. Mau diapakan orang ini? Apa kata ibu itu? Kira-kira jawabannya apa? Agiola seketek itu. Ya Rasulullah tidak ya Jibril. Innahum la ya'lamuni. Mereka tidak tahu saya. Bahkan Rasul mendoakan, ya Allah, kalau tidak mereka yang beriman hari ini, yang disulbi mereka, anak turunan mereka layak engkau beriman kepada engkau ya Allah. Alhamdulillah 100% penduduk Taif hari ini menjadi muslim. Dan kabarnya orang yang pergi umrah haji yang paling lembut itu penduduk Taif. Kenapa? Malu mereka. Ketika Rasul dulu nenek moyangnya melempar Nabi, masuk dalam sejarah. Kan masuk dalam sejarah. Nenek moyang mereka dulu ketika Nabi hijrah ke Taif dilempar. Sekarang semuanya muslim, maka dia perlakukan tamu dengan baik. Jadi laki-laki tawadu susah betul, tapi setidak-tidaknya ambillah sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua huruf qaf. Nasib ibu dengan sifat tawadu nanti di hari raya. Alun tontu le ustaz itu ya kan. Yang kedua qanaah, qaf. Apa pula makna qanaah itu? Qanaah maknanya merasa cukup terhadap pemberian Allah. Ibu nak dikasih suami terakhir tak ada yang jawab. Tak ada yang jawab. Nak dikasih suami beli baju bapak yang banyak jawab. Ibu tak ada jawab. Jangan gara-gara ceramah ustaz tu tak dapat duit nanti. Bukan itu maksudnya. Apapun yang Allah berikan, syukuri. Gimana caranya ustaz? Gampang. Ada konsepnya dari Nabi. Nabi juga mengajarkan menyikapi hidup ini gimana. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau menengok orang yang hidupnya lebih baik dari engkau, falyanzur ila man huwa asfala minkum. Tengoklah kiri kanan orang yang lebih susah hidupnya dari awak. Jangan nengok ke atas. Pintu orang tua dulu hebat-hebat. Kalau berjalan nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Coba ibu praktekkan tadi, nengok ke atas, tengok kanan. Bapak tu beli mobil baru, langsung kudo balari, ongoknya langsung sosak. Nengok mobil baru sebelah kanan. Tengok pula sebelah kiri. Bapak ganti pagar rumahnya, langsung masuk rumah sakit. Itu ngeri itu Bu. Pas masuk rumah sakit, dijongkok pula sama tetangganya. Tetangga tadi tak perlu sadar sifat ibu tu. Alhamdulillah ya Bu, cepat sehat. Kita mau balik lebaran nih. Untung Bu bisa pulang sama kami. Suami saya tadi baru beli mobil. Langsung innalillah.
Gara-gara aku tuh tengok ke atas. Nggak boleh Bu. Sifat seperti ini nggak boleh kita. Maka qanaah ini penting. Apalagi menjelang Lebaran, persaingan banyak, kiri kanan banyak kita tengok. Jangan orang yang Lebaran nanti kita yang sakit. Pergi ibu tuh hari raya ke rumah kawan yang ngumpul-ngumpul, pas pulang sesak anaknya. Ibu makan apa tadi ibu? Nggak ada. Makan gulai kambing? Nggak juga. Makan lemang hari raya? Nggak juga. Tapi ibu kok sesak? Rupa banyak kawan-kawan pakai kandung bodak. Tak tahan ibu itu tuh. Ada nggak ibu-ibu yang sifatnya seperti itu Bu? Ada nggak Bu? Kalau di sini nggak ada, insya Allah. Jadi kuncinya apa tadi? Yang diajarkan Rasulullah tadi, nengok ke bawah. Nah, itu aja pegang. Dalam urusan dunia, kata ulama, nazara fi umuri dunya ila man dunahu, wa nazara fi umul akhirah ila man fawqahu. Lihatlah oleh kalian dalam urusan dunia itu orang yang di bawah kalian. Cuman balikkan, lihatlah oleh kalian urusan akhirat orang di atas kalian. Jangan dibalik. Kau urusan dunia nengok ke atas, tak boleh kalah. Tiba urusan masoji nengok ke bawah. Kau ipak ibu cuma 100, bapak tuh kayu 100 juga. Kalau urusan akhirat nengok ke atas. Ya, boleh kita itu iri dalam dua tempat kata Rasulullah. Boleh kita iri terhadap dua orang. Yang pertama, orang yang dermawan itu boleh iri itu. Disebut dengan fastabiqul khairat. Kalau bapak 100.000 saya 200. Kalau bapak 200 saya 1 juta. Oh, kalau saya 1 juta saya 3 juta. Itu boleh. Kita berlomba-lomba, nak mau kalah. Nah, itu Rasul boleh iri seperti itu. Yang kedua, boleh iri sama siapa? Orang yang miskin yang taat kepada Allah. Sudah miskin, hidupnya susah, tapi taatnya luar biasa. Kita sudah cukup, harta sudah banyak, malas juga kita ke masjid. Nah, jangan perbandingkan urusan akhirat dengan orang di bawah kita. Salah nanti dalam pandangan tadi. Nah, sudah 2. Jadi perbanyak bersyukur, rendahkan hati. Dan yang ketiga adalah wara. Wara ini apa? Seluruh yang kita makan itu sumbernya harus halal. Yang halalnya payah, yang haram aja payah nyarinya Ustaz. Apalagi yang halal, la ilaha illallah. Ya, banyak sekarang tuh orang terlibat hal-hal yang bersifat haram. Apa contohnya? Riba. Riba, nggak bisa kita lepas Ustaz. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kita tidak bisa terlepas dari riba? Sudah ada sekarang syariah. Dan alhamdulillahnya kita di Riau ini sudah berubah bank daerah kita menjadi BRK syariah. Insya Allah ini halal karena sudah fatwa Majelis Ulama, ada Dewan Pakar Syariahnya. Setidak-tidaknya kita ngambil di sana. Nggak usahlah kita lagi ngambil minjam pakai bunga. Banyak nggak yang seperti itu, Pak? PNS banyak nggak yang seperti itu? Pak sama-sama PNS, Pak. Apa ASN juga? Ya, sama-sama AS. Pas terima SK langsung sekolah. Pas terima SK langsung sekolah. Saya kenapa berani menyampaikan? Saya tidak pernah menyekolahkan SK, Pak. Oh, kalau nak sekolah Ustaz tak dapat kita kebun. Terbuat juga kebun. Ya, bisa juga kita buat kebun. Oh, kalau nak di sekolah kan Ustaz tak dapat fortuner, ya tak dapat fortuner. Tapi insya Allah ketika kita menghindari yang haram, karena penyakit haram itu buah sekarang ini yang menyebar di masyarakat kita bagi yang melakukan. Pertama riba, yang kedua sogok, riswah namanya. Sogok itu tidak muncul dari atas saja, dari bawah sampai bangku sekolah. La ilaha illallah. Ini oknum ya, bukan seluruhan, tapi oknum. Alhamdulillah hari ini sudah mulai ya
banyak yang berbenah hari ini. Ustaz, nata langsung aja diulang juga. Kalau pernah langsung, jangan diulang. Bertobatlah kita kepada Allah. Ya, insya Allah Allah ampunkan. Tapi jangan diulang lagi. Nanti ada pula peluang bisa anak masuk begini, dijamin begini, bayar begini. Tidak usah, stop. Ya, tidak usah. Karena rezeki itu sudah Allah jamin Bapak Ibu. Jangan takut kita terhadap rezeki anak. Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Makanya kalau orang beristri satu, itu rezeki pula istri satu. Kalau bapak beristri dua, berarti rezeki istri dua. Kalau bapak istri tiga, berarti rezeki istri ketiga. Kalau bapak beristri keempat, berarti ada jatah rezeki istri ikut bongi ibu nampaknya ada rezekinya masing-masing dijamin oleh Allah. Ya, tapi kita ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar namanya. Dan jelas satu istri saja payah makannya, anak nambah lo itu. Itu salah ikhtiar namanya itu. Salah ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar, tawakal kepada Allah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman hidup kita. Nah, sudah 3 itu. Dan yang terakhir, ya tadi apa makna ya? Yakinlah kepada Allah. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Allah sehingga datang keyakinan kematian kepada kamu. Orang yakin itu pasti istiqomah. Dia tidak pindah-pindah apa? Karena kita sudah yakin. Dengan keyakinan apa? Mantapkan iman kita kepada Allah. Pernah sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, beri aku nasihat satu saja. La as'al ghairah, saya tidak akan tanya lagi. Satu cuma pesan Nabi. Antu'minu billah sumastaqim. Engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Istiqamah inilah yang penting nanti. Jangan lebaran Ramadan ini hanya sebagai ritual musiman. Pas Ramadan alim. Habis Ramadan balik lagi sikaplah lama. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Yang baik bapak atau ibu atau saya semuanya. Jadi inilah sebagai tausiah singkat kita di subuh ini menjelang Idul Fitri ini. Yang pertama tadi tawadhu, rendahkan hati kita. Yang kedua qanaah, selalulah kita bersyukur dengan hidup ini. Yang ketiga wara', usahakan yang kita makan itu terhindar dari yang haram. Dan yang keempat, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah di Idul Fitri nanti kita menjadi orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kapan kita lebaran insyaallah? Hari Rabu. Berarti ini tausiah terakhir. Mungkin Rabu Idul Fitri saya datang lagi ke sini mau pulang kampung pula saya. Jadi saya selama penyampaian ini mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada salah dan janggal. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.